Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku kepada para sahabat-sahabatku, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada subuh yang indah ini, marilah kita bersama-sama mengkaji diri kita. Siapakah diri kita sebenarnya? Apakah diri kita sebenarnya? Dan untuk apa kita sebenarnya di dunia ini? Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh manusia selama ini, ya termasuk saya, selalu dan selalu melanggar akidahnya sendiri, selalu dan selalu melanggar keyakinannya sendiri, dan selalu melanggar kepada pencipta diri manusianya. Seluruh manusia, siapapun dirinya, tak peduli apapun agamanya, tak peduli apapun keyakinannya, tak peduli apapun golongan-golongannya, tak peduli apapun aliran-alirannya, seluruhnya manusia itu melanggar akidah dan keyakinannya kepada penciptanya. Coba hayati diri kita ini. Kita selama ini hanya yakin kepada akidah dan kepada keyakinan diri kita sendiri, bahwa kita sebagai manusia ini ada hidup dan ada badan-badannya. Inilah yang dimaksud kita semua umat manusia selama ini selalu dan selalu melanggar akidah, melanggar keyakinan, dan melanggar bertuhan kepada yang menciptakan dirinya selama ini. Kita semua umat manusia lebih kekeh, lebih yakin, lebih mengakidahi syariat-syariat manusianya daripada mengakidahi, daripada meyakini syariat-syariat uripe Allah.
kita lebih enjoy, kita lebih senang, kita lebih sayang dengan akidah dan keyakinan serta kepercayaan kita sendiri kepada diri kita sendiri, kepada hawa nafsu kita sendiri daripada berakidah dan berkeyakinan kepada Tuhan yang telah menciptakan kita sendiri selama ini. Inilah kesalahan-kesalahan terbesar manusia. Manusia yang ingkar, manusia yang melanggar akidahnya sendiri, keyakinannya sendiri. Siapa diri manusianya itu? Inilah yang dikatakan dosa besar itu. Selagi manusianya masih ada di hatinya, selagi manusianya masih wujud di hatinya, selagi manusianya masih nyata di hatinya, selagi manusianya masih mengimani, mempercayai, mengakidai bahwa hidup dan badan ini sebagai hidup dan badan manusianya, itulah manusia yang salah akidah, yang salah keyakinan, yang salah kepercayaan kepada Tuhannya. Karena manusia mempercayai, meyakini, mengakidai babagan hawa nafsunya daripada babagan pencipta hawa nafsunya sendiri-sendiri selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimanakah mungkin manusia berakidah? Bagaimanakah mungkin manusia berkeyakinan? Bagaimanakah mungkin manusia punya kepercayaan kepada Tuhan yang menciptakan diri manusianya? Apapun nama-nama Tuhan yang dipertuhankannya, yang penting Tuhannya itu Maha Pencipta dirinya. Bagaimana mungkin manusia dikatakan yakin kepada Tuhannya? Siapapun nama-nama Tuhannya, ada Tuhan yang namanya Allah, ada Tuhan yang namanya Allah, ada Tuhan yang namanya Sang Yang Widi, ada Tuhan yang namanya Gusti, ada Tuhan yang namanya Bapa, Romo, dan sebagainya. Apapun namanya. Bila di dalam hati kita masih berkeyakinan kepada nama-nama Tuhan yang kita pertuhankan, padahal nama-nama Tuhan yang kita pertuhankan selama ini tak hadir, tak wujud, tak hidup, tak nyata, tak menjadi penguasa di dalam hati kita, bagaimana mungkin itu dikatakan bertuhan? Siapapun nama-nama agama Anda, bila nama-nama Tuhan, bila yang bersangkutan tidak ada di dalam diri Anda, apakah demikian yang disebut berakidah, beragama, berkeyakinan itu? Padahal di dalam hati kita berakidah, berkeyakinan, percaya hanya pada diri manusianya sendiri yang wujud, percaya hanya kepada diri manusianya sendiri yang hidup, hanya percaya kepada diri manusianya saja yang ada, yang nyata, yang nampak, yang hadir di dalam hatinya.
Ini kan bertentangan dengan Sang Pencipta Tuhan, bertentangan dengan yang mewujudkan, yang menghidupkan kita. Inilah salah akidahnya seluruh umat manusia. Ternyata iman, akidah, kepercayaan dan keyakinan manusia hanyalah beriman, berakidah dan berkeyakinan kepada iblis dan syaitan, yakni hawa nafsunya sendiri. Jadi percumalah, jadi sia-sialah agama apapun yang Anda akui selama ini. Percuma dan tak berguna, alias sia-sia wae raono gawene, tuas beramal-amal, tuas beribadah-ibadah, tapi jadi api semua. Apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, bila masing-masing manusia di dalam hatinya mengakidai, meyakini, mengimani hanya yang esa, hawa nafsunya di hatinya, hanya yang ditauhidkan, hawa nafsunya di hatinya, yang dihadirkan hanya hawa nafsunya di hatinya, itulah orang-orang yang salah akidah, melanggar akidah, melanggar keyakinan dan melanggar kepada penciptaan diri manusianya. Jadi manusia melanggar, menerjang, menerobos keyakinannya sendiri sebagai yang diciptakan. Manusia melanggar, menerobos keyakinan sendiri bahwa dirinya adalah makhluk, tidak mau bila dirinya dikatakan makhluk. Makhluk itu artinya jangan jadi pencipta. Serahkan, kembalikan, abdikan kembali bahwa sebenarnya kita ini bukan Khalik, bukan Sang Pencipta, bukan Tuhan. Diri kita ini loh bukan Tuhan. Diri kita ini loh bukan Allah. Diri kita ini loh bukan Allah. Diri kita ini loh bukan Bapa. Diri kita ini loh bukan Romo. Diri kita ini loh bukan Gusti. Diri kita ini loh bukan Sang Hyang Widi. Itu penegasannya di hati kita. Namun di hati kita selama ini hanya ngaku-ngaku dan pengakuan-pengakuan diri kita saja, nama-nama Tuhan, Tuhan yang berbagai macam namanya itu, yang diagung-agungkan, yang disembah-sembah, yang dimulia-muliakan, yang dibangga-banggakan. Tapi ternyata yang hadir, yang esa, yang ditauhidkan hanya hawa nafsunya di hatinya. Maka itulah yang dimaksud melanggar tatanan ketuhanan. Karena manusianya menjadikan dirinya di hatinya sebagai Sang Khalik. Apapun nama Sang Khalik itu, menjadi pencipta. Apapun nama pencipta itu. Jadi Tuhannya manusia itu sebenarnya banyak, biliunan, miliaran. Apa maknanya Tuhannya manusia yang melanggar akidah sebagai manusia, yang melanggar keyakinannya sebagai manusia, yang melanggar kepercayaannya sebagai manusia,
yakni manusia-manusia yang mempertuhankan kewujudan diri manusianya di hatinya, dan manusia yang melanggar kewujudan apapun yang ada di dalam dirinya dan apapun yang ada di luar dirinya. Contoh, manusia yang melanggar akidah, melanggar imannya, melanggar penciptaannya di dalam hatinya. Ketika ia bangun tidur, seolah-olah diri manusianya yang bisa bangun tidur, seolah-olah hawa nafsunya yang merasa berkuasa atas bangunnya tidur. Inilah yang disembah manusia, bangun tidur, sesembahan manusia. Manusia mempertuhankan keadaan yang bernama bangun tidur. Ini saja satu yang dipertuhankan manusia. Kemudian setelah bangun tidur, duduk. Sebelum kita berdiri, duduk santai untuk melemaskan otot-otot agar kuat saat berjalan setelah duduknya. Ini pun juga sesembahan manusia yang merasa bahwa diri manusia kitalah yang mampu duduk di dalam hati kita. Jadi bangun tidur, jadi duduk, itulah Tuhan yang disembah, yang diakidahi dan yang diyakini oleh manusia, bahwa manusia itu tidak mau dikatakan sang makhluk yang diciptakan. Jangan menjadi khalik, jangan menjadi sang pencipta, jangan menjadi Tuhannya diri kita sendiri. Kemudian setelah duduk, setelah otot-otot kita santai lemes, maka berdirilah kita. Di dalam hati kita berdiri, berjalan, berlari, keadaan apapun yang kita aku sebagai kita yang menjadi sang kholik di dalamnya, karena yang diesakan, karena yang ditauhidkan, karena yang diwujudkan, yang diadakan, yang dihidupkan di dalam hati kita masing-masing masih Abdul Halimnya, masih nama-nama diri Anda masing-masing di dalam hati Anda. Maka inilah yang dimaksud pencipta apapun yang dikerjakannya. Inilah yang dimaksud memberhalakan Tuhan yang banyak itu, Tuhan yang wujud itu, wujud kedirian manusianya, wujud tindak laku manusianya, bangun tidur Tuhan, duduk Tuhan, berdiri Tuhan, ke kamar mandi Tuhan, berpakaian untuk sholat subuh Tuhan. Semuanya dituhan-tuhankan dan semuanya Tuhannya banyak sekali. Ini untuk umat muslimin, umat Islam. Tuhannya banyak sekali. Ketika bisa ibadah dipertuhankan, ketika bisa bekerja dipertuhankan, ketika punya ilmu dipertuhankan, ketika punya harta dipertuhankan, ketika naik motor dipertuhankan, ketika naik mobil dipertuhankan, ketika naik pesawat dipertuhankan. Keadaan apapun di dalam hatinya semuanya dipertuhankan oleh hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Inilah yang dimaksud seluruh manusia melanggar akidah dan keyakinannya kepada penciptanya.
Karena manusia selama ini tidak menyadari bahwa dirinya adalah makhluk. Makhluk, hei manusia, makhluk, jangan jadi khalik. Sama dengan khalik itu manusia. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Sama-sama hurufnya kha lam qaf. Khalik dengan makhluk kha lam qaf. Hanya makhluk, ada tambahannya mem. Ini mem larangan. Larangan keras makan buah khuldi. Makhluk, jangan kamu jadi sang pencipta. Bila kamu jadi sang pencipta, berarti kita selama ini menyerupai Tuhan. Manusia berwajah Tuhan, manusia berbentuk Tuhan, manusia berkelakuan sebagai Tuhan di dalam masing-masing hatinya sendiri-sendiri. Apapun agama-agamanya, apapun golongan-golongannya, apapun aliran-alirannya, apapun nama-nama Tuhan yang disembah-sembahnya. Bila manusia masih melanggar kemakhlukannya, melanggar akidahnya sebagai makhluk, melanggar keyakinannya sebagai makhluk, melanggar kepercayaannya sebagai makhluk, dan melanggar sang pencipta sebagai makhluk, Tuhan dijadikan makhluk, Allah dijadikan makhluk, Allah dijadikan makhluk, Sang Hyang Widi dijadikan makhluk, Rama dijadikan makhluk, Bapa dijadikan makhluk, dan Gusti dijadikan makhluk di dalam hatinya. Apa gunane urip? Maka kehidupan kita, maka urip kita sia-sia wae, ra ono gawene. Kenapa? Karena makhluk, karena dilarang menjadi sang pencipta, kok makan buah khuldi. Kita selama ini melanggar kemakhlukan kita sendiri, sehingga kita jadi sang khalik di dalam masing-masing hati kita selama ini. Hei manusia, belum sadarkah kalian? Ya termasuk saya. Bila engkau belum sadar, wahai manusia, sebagai makhluk, bila engkau tidak kembali kepada akidah dan keyakinanmu sebagai yang diciptakan, bukan yang menciptakan, maka selamanya dirimu akan tenggelam di lautan merah, di lautan hawa nafsu. Kumpul iblis, kumpul setan, kumpul jin, kumpul hantu yang bergentayangan di alam dunia ini. Inilah yang dimaksud siksa kubur itu. Selamanya disiksa dengan kholiknya, dengan manusianya yang ngaku-ngaku sebagai sang kholik di dalam hatinya. Inilah jiwa-jiwa, nyawa-nyawa, hati-hati, roh-roh yang ditawan oleh iblis untuk disesatkan jauh dari sang pencipta diri manusianya. Karena manusianya sudah mengikuti langkah-langkah iblis yang tak mau sujud kepada keadamannya. Iblis yang tak mau bersujud kepada akidahnya sebagai iblis. Iblis yang tak mau
meyakini keberadaan kewujudan iblisnya di hatinya, yakni tunduk sujud kepada Adam. Apa maksudnya? Tunduk patuh kepada ketiadaan dirinya di hatinya. Karena iblis tak terima bila dirinya ini makhluk. Dan kita semua, terutama Abdul Halim yang bejat ini, tak terima bila dirinya dikatakan makhluk. Kenapa tak terima bila dirinya dikatakan makhluk? Karena diri Abdul Halim, karena diri Anda semua umat manusia yang mendengarkan tausiah, yang mendengarkan kajian ini, masih jadi Tuhan diri Anda, nama Anda sendiri di hati Anda. Pasti tentunya berhala-berhala yang kita pertuhankan banyak sekali. Bangun tidur dipertuhankan, duduk dipertuhankan, berdiri dipertuhankan, sholat dipertuhankan, mandi dipertuhankan, makan dipertuhankan, minum dipertuhankan, ngaji dipertuhankan, duhaan dipertuhankan, tahajudan dipertuhankan, moco Al-Quran dipertuhankan, sholawatan dipertuhankan, berdoa dipertuhankan, bekerja dipertuhankan. Semuanya dipertuhankan oleh hawa nafsu kita sendiri, supaya kita buta kepada Sang Pencipta. Siapa yang menciptakan itu semua? Berhala-berhala, Tuhan yang banyak inilah yang harus dilengserkan, yang harus diperangi, yang harus dihancurkan, yang harus dikiamatkan, agar kita tidak disiksa kubur terus di dalam badan-badan ini. Jadi caranya untuk membebaskan diri dari belenggu-belenggu langkah-langkah iblis, ya kita harus berjuang memerangi hawa nafsu kita sendiri, mensujudkan hawa nafsu kita sendiri, menggoibkan hawa nafsu kita sendiri, mengadam-adamkan, mentiada-tiadakan diri kita sendiri di hati kita. Itu langkah-langkah perjuangannya fisabilillah. Sampai kapanpun perang-perango terus, jangan jemu. Supaya apa kita perang-perangan terus? Supaya Anda tak bisa ngaku-ngaku lagi bahwa Anda itu Sang Khalik. Agar Anda tidak ngaku-ngaku lagi yang bisa bangun tidur, yang bisa duduk, yang bisa berdiri, yang bisa mandi, yang bisa sholat, yang bisa ibadah, yang bisa masak, yang bisa belanja ke pasar, yang bisa merokok, yang bisa ngopi, yang bisa apa saja. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi, agar kita semua, terutama diri saya Abdul Halim ini, agar tidak wujud menjadi Tuhan sebagai Tuhan yang menciptakan semua keadaan itu sejak bangun tidur sampai tidur lagi, agar Abdul Halimnya tidak jadi Tuhan lagi di hatinya. Itulah perlu perang-perangan itu. Jadi jangan kira perang-perang yang dilalui oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu perang-perang dohir saja, untuk memenangkan dohirianya saja. Jangan anggap begitu dong.
Karena semua itu ada tafsir sejatinya. Apa sih tafsir sejatinya perang-perangan di zaman para nabi, perang-perangan di zaman para rasul? Agar kita ini sadar bahwa kita ini ada yang menawan, bahwa kita ini ada yang memusuhi, yakni hawa nafsu kita sendiri. Perang yang terakbar, perang yang teragung, yakni melawan, memerangi dirimu sendiri di hatimu agar tidak jadi sang Khalik, agar kembali mengakidahi, meyakini siapa diri manusia kita ini, makhluk. Jangan ngaku-ngaku jadi Khalik. Jadi peperangan-peperangan yang ada diceritakan di zaman para nabi dan para rasul itu hanyalah kiasan, simbol-simbol agar iman kita lepas bebas dari penjajah-penjajah itu. Berarti peperangan yang pada sejarahnya para nabi dan rasul itu perang-perangan, perang gorowan, perang syariat. Berarti syariat itu gorowan. Syariat itu dusta bila manusianya yang masih merasa bersyariat. Syariat itu nyata bila manusianya tak mampu bersyariat lagi. Itulah akidah, kepercayaan, keyakinan yang harus kita miliki. Harus kita baiat diri kita sendiri agar kita tidak jadi Tuhan lagi. Ya harus perang-perangan. Baiatlah dirimu agar tak muncul lagi, agar tak berkuasa lagi dirimu di hatimu, yakni baiat atau dewe-dewe dengan perang-perangan. Perang terus, kalah terus. Perang terus, kalah terus. Hening terus, kalah terus. Hening terus, kalah terus. Jangan putus asa. Yang penting baiat, bunuhlah dirimu agar tidak jadi Khalik lagi. Apapun agama-agamamu, siapapun nama-nama Tuhanmu, tak peduli, rangurus. Yang penting hatimu selamat dari tipu daya hawa nafsumu sendiri di hatimu. Jadi agama apapun, nama Tuhannya itu siapapun namanya, raperduli, rangurus. Yang penting Anda bisa selamat dari akidah apa yang Anda harus yakini di dalam dada Anda. Akidah dan keyakinan serta kepercayaan kita terhadap Tuhan harus terrealisasi dengan sebenar-benarnya bertuhan, dengan sebenar-benarnya berakidah, dengan sebenar-benarnya berkeyakinan. Ini semua bukan babakan dohiriyah, tapi babakan hakikatnya, babakan batiniah. Apapun yang Anda kerjakan, apa saja, tidak peduli syariatnya agama Islam, bagi yang Islam kerjakan. Syariatnya agama Nasrani, bagi umat Nasrani silahkan kerjakan. Syariatnya agama Yahudi, kerjakanlah sesuai agamamu. Syariatnya agama Buddha, Hindu, Konghucu dan sebagainya, kerjakan, silahkan kerjakan syariat-syariatmu. Tapi jangan lupa siapa pencipta dirimu.
Ini yang tidak disadari oleh seluruh manusia, karena manusianya jadi sang pencipta dewe-dewe di dalam hatinya, dan seolah-olah dirinya merasa paling benar sendiri, hawa nafsunya daripada hawa nafsu orang lain. Ini yang membuat kita berpecah belah. Ini yang membuat kita saling gontok-gontokan. Ini yang membuat kita sombong, yang membuat kita ujub, yang membuat kita ingkar kepada keberadaan makhluk-makhluk lainnya, agama-agama lainnya, kepercayaan-kepercayaan lainnya. Jadi apapun syariat-syariat agama Anda, bila Anda tak bertuhan, bila tak esa Tuhan yang menciptakan Anda, bila tak wujud Tuhan yang menciptakan Anda, bila tak hidup Tuhan yang menciptakan Anda, ya percuma, mati kabeh. Apanya yang mati? Imannya. Apanya yang mati? Akidahnya. Apanya yang mati? Kepercayaannya kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Sesuai nasnya Allah di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh yang bernyawa pasti kedatangan kematian. Sebagai mayat yang mengaku-ngaku hidup. Siapakah dia? Ketika datang detik-detik akil baligh, itulah kematian itu terjadi. Kenapa? Karena manusianya makhluk yang bukan pencipta ngaku-ngaku sebagai pencipta. Itulah manusia yang memakan buah khuldi itu, buah terlarang itu. Jadi cerita Adam dan Hawa, cerita buah khuldi, cerita malaikat, cerita setan, ternyata ya masing-masing diri kita sendiri itu loh yang diceritakan. Kadang jadi malaikat, ada yang jadi malaikat, ada yang jadi setan, ada yang makan buah khuldi, ada yang bertobat dari buah khuldi. Para jamaah, para sahabat yang sudah berbaiat bertaubat dari makan buah khuldi. Agar apa? Agar tidak nyembah wujud-wujud yang banyak ini, agar tak nyembah keadaan-keadaan yang banyak ini, agar tidak menyembah dirinya sendiri di hatinya, agar terlantun, agar terbukti kenyataan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hanya Allah lah Tuhan dan Muhammad sebagai hambanya. Tidak boleh Muhammad jadi Tuhan di dalam hatinya. Jadi Muhammadnya, akidahnya, keyakinannya sudah benar kepada Tuhannya, maka Muhammad, bukan kamu yang melempar itu, aku yang melempar. We meneng wae, enjoy wae, ojo melo zikir, aku sin zikir do kowe Muhammad, katanya Tuhan. Inilah imannya para nabi dan imannya para rasul. Orang-orang yang rela, orang-orang yang ridho dirasuli. Allah diutus, Allah disuruh-suruh. Allah sejak bangun tidur sampai tidur lagi selalu dan selalu diutus, disuruh bergerak, digerakkan oleh uripe Allah. Inilah para rasul-rasulnya Allah. Jadi kerasulan, kenabian para nabi dan rasul, dan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad itu contoh. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Biar kita berakhlak kepada Tuhan, jangan berakhlak kepada hawa nafsune dewe-dewe.
Jadi para nabi dan para rasul itu dicipta sebagai suri tauladan supaya ngikut menjadi seperti mereka, seperti Nabi Muhammad. Apanya? Kondisi hatinya. Bila sudah demikian, maka dikumpulkanlah sebagai umatnya para nabi dan rasul, sebagai hamba Allah, sebagai rasulnya Allah, sebagai nabinya Allah, sebagai makhluknya sang pencipta. Itulah akidah, keyakinan yang benar-benar harus kita pegang teguh. Jangan jadi Tuhan lagi, perang terus saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi memang bagi para sahabat yang sudah berumur, sudahlah malam melintang mencari ilmu ketuhanan, puluhan tahun bergelut mencari dengan ilmu ketuhanan, perang terus, payah terus. Jadi jalan tolnya bagi sahabat-sahabat yang sudah merasa letih, lelah perang-perangan kalah terus, ya pintu baiat inilah jalan tolnya bagi yang dikehendaki Allah. Bagi yang masih perang-perangan terus, ya silakan. Pokoknya jangan berhenti perang sampai datangnya syakaratul maut agar selamat. Jadi kita di dalam kehidupan ini harus memenangkan Tuhan. Jangan memenangkan makhluk. Harus berdiri dan duduk sebagai ahlilah, sebagai sang pencipta yang menciptakan diri kita. Jangan kita merasa menciptakan hidup dan badan kita ini sendiri. Itulah yang dimaksud musuh-musuhnya Allah. Selama ini makhluk sama-sama jadi musuh-musuhnya Allah. Ada Fir'aun, ada Namrud, ada yang diceritakan para nabi itu, musuh-musuhnya para nabi itu. Itulah lambang diri kita sendiri. Jadi perang-perang yang ada di syariatnya dunia ini hanya kiasan. Semua sudah ada di dalam dirimu. Wa min anfusikum, dan semuanya sudah ada di dalam masing-masing dirimu. Afala tubsirun, maka apakah engkau tidak menyaksikan itu semua? Marilah kita bertaubat dari syariat-syariat manusia kita agar pindah, agar hijrah menjadi syariat Tuhannya. Karena para nabi dan para rasul tidak punya syariat. Para nabi dan para rasul itu membawa syariat-syariatnya Tuhannya, membawa syariat uripe Allah. Karena para nabi dan para rasul la haula wala quwata illa billah. Badan-badan manusia ini tak ada kekuatannya bila tak dicipta oleh sang hidup sejak dari tanah dulu sampai jadi bayi hingga setua ini, dan sebentar lagi jadi tanah lagi, pulang kampung halaman lagi. Masa tidak kangen kepada kampung halamannya? Kita tersesat di dalam pengembaraan ini, kepanasan, kehausan, kehujanan, serba penuh dengan penderitaan. Masa tidak ingin bahagia pulang kampung kepada Tuhan yang menciptakan dirinya? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam rahmat Tuhan yang menciptakan kita, di dalam kasih sayang Tuhan yang telah menciptakan kita. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.